Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajak teman-teman semua nih untuk reason sama-sama mengenai apa yang lagi ramai dibicarain akhir-akhir ini mengenai vaccination. Nah, kita tahu bahwa banyak yang klaim bahwa Nyonya White itu divaksin. Oke, mari kita buktikan dan mari kita lihat bukti-buktinya semua. Yang pertama, kita lihat di satu majalah Adventist Review dibilang di situ Ellen White dia diimunisasi cacar smallpox dan juga dia ngajak orang-orang yang dekat sama dia untuk diimunisasi juga. Di situ dinyatakan seperti itu. Nah, apakah majalah ini mendapatkan bukti dari tulisannya Nyonya White atau dari mana ya? Setelah aku periksa-periksa sendiri, kita cari-cari sendiri, ternyata aku nggak temuin apa-apa nih di tulisannya Nyonya White mengenai vaccination. Tetapi ada surat dari sekretarisnya, yaitu Bapak Robinson, D.E. Robinson. Nah, di situ di tahun 1931 Juni 12, Bapak Robinson ini menuliskan tentang vaccination dan serum. Ada yang tanya nih sama Bapak Robinson, apakah Nyonya White ada tanggapan mengenai vaccination. Lalu di tahun 1931 itu di suratnya Bapak ini bilang, waktu epidemic smallpox atau cacar, Nyonya White itu divaksin dan dia juga suruh orang-orang terdekatnya untuk divaksin juga. Oke, berarti Adventist Review dapat fondasi atau dapat bukti dari suratnya Bapak ini ya di tahun 1931. Sekarang teman-teman, pertanyaan yang sama juga tentang vaccination itu ditanyain sama Bapak Robinson juga, tapi di tahun 1915, 16 tahun sebelumnya, yaitu bulan Februari tanggal 10. Nah, di tahun 1915 ini, bulan Februari Nyonya White masih hidup ya teman-teman, karena Nyonya White meninggalnya tuh bulan Juli 1915. Oke, mari kita lihat suratnya. Di situ Bapak Robinson bilang, ada yang tanyakan tentang vaccination. Nah, terus Pak Robinson bertanya, I mentioned the matter to her one day. Jadi dia nanya sama Nyonya White satu hari. Tetapi jawabannya gini, but was unable to get anything definite. Jadi Bapak Robinson nggak mendapat jawaban yang pasti mengenai yang dia tanyakan. Artinya kalau nggak dapat jawaban yang pasti, ada dua kemungkinan, ya kan? Yang pertama, bisa jadi Nyonya White divaksin. Yang kedua, bisa jadi Nyonya White nggak divaksin. Karena kan nggak pasti, ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat nggak perbedaan surat di tahun 1915 semasa hidupnya Nyonya White dan tahun 1931 waktu Nyonya White sudah meninggal. Nah, dua pernyataannya Bapak Robinson ini berbeda. Jadi teman-teman, kalau misalnya memang Nyonya White divaksin, kenapa nggak di tahun 1915 Pak Robinson jawabnya Nyonya White divaksin? Kenapa di tahun 1931 setelah Nyonya White meninggal atau setelah 16 tahun kemudian meninggal, baru Bapak Robinson menyatakan bahwa Nyonya White divaksin? Apakah itu masuk akal teman-teman? Kenapa enggak dari tahun 1915 aja dia menyatakan hal itu? Oke, sekarang mari kita lihat satu surat terakhir dari Willie White di tahun 1924 Februari 5. Ternyata ada yang tanya juga nih teman-teman ke Willie White, anaknya Nyonya White, apakah Nyonya White itu divaksin? Bagaimana sih attitude-nya Mrs. White terhadap vaccination? Lalu dia jawabnya gini di surat itu, Willie White. She regarded it as a perplexing question. Kayak Nyonya White itu sebenarnya terhadap pertanyaan kayak gitu, itu pertanyaan yang membingungkan ya. Terus Willie White bilang, I do not remember of her ever saying or writing that she had special instruction regarding vaccination. Jadi Willie White tuh nggak ingat apakah Nyonya White pernah bilang atau pernah nulis special instruction tentang vaccination, dia nggak ingat. Tapi yang dia ingat adalah, in my earlier days, she spoke of it as something dangerous. Nah, jadi Willie White ingat Nyonya White pernah bilang vaccination itu sesuatu yang dangerous, berbahaya. Dan ada pengalamannya Willie White. Di sini dibilang, Nyonya White bilang sama Willie White waktu kecil. Jadi waktu kecil itu Willie White perfectly healthy sampai dia divaksin. Artinya semenjak dia divaksin, apa yang terjadi? By that my health was much impaired, atau kesehatanku mulai menurun atau memburuk, melemah.
Artinya sebelum divaksin dia sehat, dan setelah divaksin kesehatannya malah menurun. Nah, dari komentarnya Nyonya White tentang vaccination, bahwa vaccination itu berbahaya, dan mengenai pengalamannya Willie White setelah vaccination kesehatannya menurun, apakah kita bisa ambil kesimpulan bahwa vaksin itu bagus atau lebih membuat kita sehat? Kenyataannya adalah seperti yang tertulis tadi di suratnya Willie White. Dan teman-teman, perbedaan surat dari sekretarisnya Nyonya White tahun 1931, Nyonya White dibilang divaksin. Tahun 1915, dia nggak bisa dapat jawaban yang pasti dari Nyonya White apakah dia divaksin atau enggak. Jadi, berdasarkan 3 surat itu teman-teman, apakah kita bisa ambil kesimpulan Nyonya White divaksin? Padahal di tulisannya nggak tertulis apa-apa mengenai vaksin. Nah, tapi yang kita perlu reason, kenapa di 1931 dibilang dia divaksin? Itu kan setelah Nyonya White meninggal ya teman-teman. Dan waktu semasa hidupnya di tahun 1915, pertanyaan yang sama, Pak Robinson nggak menyatakan Nyonya White divaksin. Jadi kita nggak bisa, kesimpulannya gini teman-teman, kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa Nyonya White itu divaksin dengan data-data yang tidak pasti. Seperti tadi yang tahun 1931 suratnya Robinson dan tahun 1915. Itu sangat berbeda gitu. Kenapa di tahun 1915 Pak Robinson nggak bilang aja bahwa Nyonya White divaksin? Kenapa setelah 16 tahun Nyonya White sudah meninggal baru dia bilang Nyonya White divaksin? Itu yang perlu teman-teman reason. Jadi teman-teman, dengan bukti-bukti surat yang tadi sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, semoga itu semua bisa membuat teman-teman mengambil kesimpulan yang benar dan membuktikan kebenaran itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati.